Shalom bagi kita semua, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersekutu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga pada hari ini. Engkau memberkati kami dari hari ke hari, hingga kami boleh bersekutu mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini ya Bapa. Berbicaralah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami ini, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Sabtu 23 April 2022, yang tertulis dari Yeremia pasal 14 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu kita pernah mengalami keberdosaan yang berlarut-larut. Terkadang kita tahu dosa tersebut adalah kelalaian kita, karena iman kita yang kurang teguh, bahkan kita mengetahui hati kita seringkali dikuasai oleh roh-roh jahat, sehingga kita sering melakukan amarah dan melakukan kesalahan yang lain. Ada suatu cerita seorang bapak pemilik perusahaan yang berusaha membangun usahanya dan menjadi usaha yang sangat maju di sebuah kota. Dan seorang bapak tersebut mau mengangkat saudara-saudaranya menjadi pekerja dan menjadi pemimpin direksi juga. Larut malam dia pulang untuk memikirkan segala yang penting bagi perusahaannya. Akan tetapi saudara-saudaranya tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Saudaranya tersebut sering melakukan kesalahan, dan seorang bapak pemilik perusahaan tersebut selalu memaafkannya dan mengajak untuk tetap bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya demi kemajuan perusahaan tersebut. Akan tetapi suatu hari saudara tersebut melakukan kesalahan yang tidak terampuni. Banyak hal-hal yang dikerjakan membuat perusahaan tersebut rugi total. Apa yang dilakukan seorang bapak pemilik tersebut? Seorang bapak pemilik usaha tersebut, perusahaan tersebut, memecat saudara-saudaranya dan menggantikan orang lain untuk bekerja di tengah-tengah perusahaannya. Sering kita menganggap ketika saudara kita, ketika keluarga kita dalam suatu kepemimpinan dan berpengaruh di suatu perusahaan, sering kita menganggap hal itu adalah hal keberuntungan dan kita menjadi sepele melakukan pekerjaan kita. Sering kita mengandalkan relasi, karena relasi yang kita miliki itu adalah suatu keuntungan, dan itu membuat kita semakin tidak menganggap atau tidak menghargai pekerjaan kita tersebut. Sama halnya dengan kuasa Yesus Kristus yang menganggap kita sebagai anak-anaknya yang mau dipimpin Roh Kudus. Akan tetapi ketika kejahatan lambat laun semakin kita lakukan, ketika kita menyadari hati kita telah dikuasai oleh dosa, iblis terkadang menguasai hati kita dan kita berlarut-larut melakukan kesalahan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, sangat penting ada pertobatan dalam hati kita agar kita mampu melakukan perbuatan baik. Dan kita juga ternyata tidak bisa keluar dari keterdosaan kita kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Di sini dikatakan, Yeremia menyerukan bahwa ketika kita terlarut akan kesalahan-kesalahan, kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk meninggalkan setiap kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita. Perbuatan-perbuatan dosa yang sering kita lakukan,
Akan tetapi ketika kita mau merubah segala sesuatunya, mari kita meminta kekuatan yang daripada Tuhan agar Tuhan bertindak, memampukan kita meninggalkan setiap keterdosaan kita. Untuk itu, marilah kita melihat kuasa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita kalau kita mau berubah. Janganlah kita terlena oleh kenikmatan duniawi yang mengajak kita untuk semakin melakukan kejahatan. Daripada itu, biarlah firman Tuhan, biarlah hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, agar pikiran-pikiran si jahat, setiap rencana iblis yang ada dalam diri kita boleh musnah ketika kita memupusatkan diri kita, memupusatkan pikiran kita, agar Tuhan bertindak karena namanya. Diberkatilah setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau meninggalkan setiap keterdosaannya, agar kita semakin dimampukan Tuhan melakukan pekerjaan kita untuk menyenangkan hatinya. Amin. Kita berdoa. Kami berdoa, ya Bapa, untuk kebesaran-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ketika kami terlarut untuk melakukan kesalahan, dan kami terlarut bahkan terlena melakukan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kami, ya Bapa, ingatkan kami agar kami boleh berseru kepadamu agar Engkau bertindak melepaskan kami dari setiap rencana-rencana si jahat. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkaulah yang memberikan Roh Kudus-Mu agar mampu menguatkan mereka, membantu mereka melakukan aktivitasnya. Cukupkanlah mereka ya Tuhan dari apa yang ada pada mereka, agar kami tetap bersukacita, menyatukan hati kami, memusatkan pikiran kami hanya kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami persoalan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkaulah yang memberikan pertolongan, agar lewat pertolongan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, nama-Mu semakin kami muliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat melanjutkan aktivitas bagi kita. Tuhan memberkati.